Hai minasang, o genki desu ka? Genki de yo kata desu. Baik, untuk pelajaran bab pertama ini memakai buku Tekisto IM Japan ya, yaitu nih polanya hito itu orang, wa itu sebagai partikel. Kalau partikel bukan dibaca h tapi wa. Terus nani nani des, nani nani itu titik-titik. Nah, adapun fungsi wa di sini adalah sebagai penanda subjek atau penanda topik sebuah kalimat, diikuti dengan kata atau kosakata lainnya. Bisa kata benda ataupun kata sifat. Tapi di sini fokus ke kata benda. 1. Watashi wa dadang des. Saya adalah dadang. Wa ini bisa diartikan adalah atau nggak bisa diartikan juga boleh, karena sebagai penanda bahwa kata ya di depan wa itu adalah sebagai subjek. Saya adalah dadang. Oh ya, des ini sebagai itu ada fungsinya ya. Kata benda yang diikuti des ini adalah sebagai predikat. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya, ditandai dengan des. Des itu selain sebagai predikat ya, sebagai penanda predikat juga berarti penilaian atau kesimpulan. Juga dipakai untuk memperlihatkan perasaan hormat kepada lawan bicara. Artinya kalau sebuah kosakata ditambah des itu menyatakan bentuk hormat pada lawan bicara. Demikian ya. Watashi wa dadang des, saya adalah dadang. Kemudian Tanaka sang wa nihonjin desu. Tanaka sang wa nihonjin desu. Saudara Tanaka orang Jepang. Kata benda. Kemudian nomor 2. Nah, des tadi adalah bentuk positif sebuah kalimat. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Des itu diganti dengan dewa arimaseng atau ja arimaseng. Pilih salah satu, dewa arimaseng atau ja arimaseng. Kalau dewa arimaseng itu biasanya untuk dalam pidato ataupun dalam bahasa tulisan. Kalau ja arimaseng itu untuk bahasa lisan. Itu ya. Yang artinya kalau ada nani-nani ja arimaseng atau dewa arimaseng berarti kalimat itu adalah kalimat negatif. Ini adalah kalimat negatif nantinya. Kalau yang atas adalah kalimat positif. Nomor 1. Watashi wa taijin dewa arimaseng atau watashi wa taijin ja arimaseng, yang artinya saya bukan orang Thailand. Saya bukan orang Thailand. Ideska. Kemudian nomor 2, Agus sawa gakusei dewa arimaseng atau Agus sawa gakusei ja arimaseng. Nah, artinya saudara Agus bukan siswa atau murid. Ya, saudara Agus. Nah, sang ini untuk akhiran panggilan seseorang itu pakai sang. Tapi untuk memanggil nama sendiri nggak boleh pakai sang ya. Seperti itu. Jadi sang itu untuk memanggil nama seseorang, baik laki-laki atau perempuan sama. Misalnya Agus sang, Tanaka sang, Kobayashi sang dan sebagainya itu pakai sang, akhiran untuk panggilan. Nah, seperti itu. Nomor 3, hito wa dare atau donata desu ka. Pilih salah satu, dare atau donata. Nah, adapun donata ini adalah bentuk sopan dari dare. Jadi dimasukkan orang. Ini biasanya untuk ini ya. Ano hito wa dare desu ka. Orang itu siapa? Bentuk sopannya atau bentuk halusnya bagaimana? Ano, kata. Nah, kata ini bentuk sopan dari hito atau orang. Ano kata wa donata desu ka. Orang itu siapa?
sama ya. Cuman perbedaannya yang ini bentuk biasa, yang ini bentuk ya. Maaf, saya ulang. Ano hito wa dari deska, orang itu siapa, dibentukkan sopan menjadi ano katawa donata deska. Ano katawa donata deska, orang itu siapa. Sama, artinya sama, cuman perbedaannya kalau yang ini bentuk biasa, kalau yang ini bentuk sopan. Kemudian nomor 4 nih, hito wa nanani deska. Nah, ini sebuah pertanyaan juga. Jadi 3 4 itu pertanyaan, kalimat tanya. Kalau hai nanani des itu jawaban positif. Kalau iye nanani dewa arimaseng berarti jawaban untuk negatif. Contohnya, anata wa kenshusei desu ka? Anata wa kenshusei desu ka? Kamu apakah peserta magang? Kenshusei peserta magang ya. Kamu apakah peserta magang? Kalau jawabannya positif berarti hai, ya, watashi wa kenshusei desu, ya, saya adalah peserta magang. Nomor 2, ano hito wa gakusei desu ka? Ano hito wa gakusei desu ka? Orang itu apakah siswa atau murid? Orang itu apakah siswa atau murid? Gakusei itu muridnya. Iye, bukan. Ano hito wa gakusei dewa arimaseng, atau iye ano hito wa gakusei ja arimaseng. Ini jawaban untuk kalimat negatif, berarti bukan mengiyakan. Kalau ini mengiyakan ya, kalau iye bukan berarti mentidakkan apa, menyangkal. Nomor 5, hito mo nanai des. Nah, ini mo di sini artinya juga. Nah, mo di sini kalau dipakai untuk predikatnya yang sama. Coba lihat ini contohnya. Mo tadi artinya juga ya, juga nani des. Watashi wa Indonesia jing des. Agus sang mo Indonesia jing des. Nah, ini predikatnya Indonesia jing itu sebagai predikat. Di belakang Indonesia jing des. Jadi ada 2 kalimat, kalau predikatnya sama berarti pakai mo. Watashi wa Indonesia jing des. Saya orang Indonesia. Agus sang mo Indonesia jing des. Saudara Agus juga orang Indonesia. Hai,次. 2番。田中さんは先生です。小山さんもsensei des. Ini predikatnya sama, sensei. Kalau predikatnya sama berarti pakai mo. Tanaka sang wa sensei des. Saudara Tanaka guru. Oyama sang mo sensei des. Saudara Oyama juga guru. Seperti itu. Kemudian nomor 6 masih dengan kata benda orang, hito wa nani no nani des. No di sini itu untuk menggabungkan kata benda, di sini kata benda dan di belakang juga kata benda. Kata benda yang depan ini menerangkan kata benda yang belakang. Jadi no itu untuk menerangkan bahwa kata benda yang di depan ini menerangkan kata benda yang belakang. Kalau dalam bahasa Indonesia, no itu bisa diartikan berasal dari, atau kepunyaan atau milik, atau menunjukkan profesi. Contoh, watashi wa aimu Jepang no kenshusei desu. Watashi wa aimu Jepang no kenshusei desu. Saya peserta magang dari atau berasal dari aimu Jepang atau IM Japan. Nomor 2, ano hito wa amerikano tomu sang desu. Ano hito wa amerikano tomu sang desu. Orang itu saudara Tom dari Amerika. Sang bang Tanaka sang wa eigo no sensei desu. Tanaka sang wa eigo no sensei desu. Saudara Tanaka guru bahasa Inggris. Ini profesi ya, katakan profesi seorang itu pakai no. Jadi penggabungan 2 atau 3 kosakata kata benda itu pakai no juga bisa. Contohnya watashi wa Indonesia
Indonesia no Joku Jakarta no Kensuke desu. Saya peserta magang Yogyakarta Indonesia. Saya peserta magang dari Yogyakarta Indonesia. Seperti itu. Kemudian nomor 7 nih. Nomor 7 Hitowa Nansai atau Oikutsu desu ka. Nansai itu berapa umurnya, Oikutsu itu juga berapa umurnya, tapi Oikutsu itu bentuk sopan dari Nansai. Oikutsu bentuk sopan dari Nansai. Contohnya, Agus-san wa Nansai desu ka. Oh ya, bentar. Nansai itu dipakai untuk menanyakan orang yang mungkin umurnya di bawah si pembicara. Kalau Oikutsu itu orang yang dipakai untuk menanyakan orang yang umurnya lebih tinggi dari si pembicara atau level secara status lebih tinggi dari si pembicara. Bisa juga untuk orang yang belum kenal, itu juga pakai Oikutsu ini, bahasa halus ya, bahasa sopan. Contoh, Agus-san wa Nansai desu ka. Saudara Agus umurnya berapa? Saudara Agus umurnya berapa? Nih bang, Tanaka sensei wa Oikutsu desu ka. Tanaka sensei wa Oikutsu desu ka. Guru Tanaka umurnya berapa? Ya, karena guru profesinya yang harus kita hormati, maka pakai kata tanya yang sopan, Oikutsu desu ka. Itu ya kira-kira. Hai, kemudian nomor 8. Hito wa nanani sai desu. Hito wa nanani sai desu. Hai. Saya berarti menyatakan umur seseorang. Umur seseorang. Contohnya, watashi wa nijusang sai desu. Watashi wa nijusang sai desu. Saya berumur atau umurnya 23 tahun. Hati-hati kalau untuk umur, kalau umur 20 tahun itu pakai hatachi ya. Hatachi, bukan niju sai desu, itu salah, pakai hatachi desu. Kita lanjut. Watashi wa nijusang sai desu. Saya berumur 23 tahun. Agus-san wa niju isai desu. Saudara Agus berumur 21 tahun. Nah, ini ketemu ya. Tadi di pelajaran di awal tadi, kalau predikatnya sama, depan pakai wa, belakang pakai mu. Ya. Kalau predikatnya sama, predikat itu ditandai dengan des tadi. Kalau predikatnya sama, berarti depan pakai wa, belakang pakai mu. Tapi kalau predikatnya berbeda, itu depan pakai wa, belakang juga pakai wa. Ya, seperti itu. Nanti kalau ketemu soal-soal seperti itu dipahami predikatnya sama atau beda. Kalau sama berarti depan pakai wa, belakang pakai mu. Tapi kalau predikatnya berbeda, depan pakai wa, belakang juga pakai wa. Contoh, watashi wa nijusang sai desu. Saya berumur 23 tahun. Agus-san wa niju isai desu. Saudara Agus berumur 21 tahun. Seperti itu ya. Hai, kemudian Kyubang nomor 9. Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa dochira desu ka? Negara mana? Negara mana? Dochira itu menanyakan untuk di mana ya? Di mana? Negara di mana? Bisa ditambahkan anata no okuni wa dochira desu ka? Negara kamu mana? Gitu ya. Nih, itu contoh kalimatnya. Okuni wa dochira desu ka? Kuni itu negara. Okuni wa dochira desu ka? Negara mana? Indonesia desu. Indonesia. Misalnya juga okuni wa dochira desu ka? Amerika desu. Nah, jadi seperti itu untuk pola-pola di bab 1. Nah, silahkan berlatih bikin contoh kalimat, dan saran saya ketika belajar bahasa Jepang itu juga diucapkan, jangan dibaca dalam hati. Jadi dibaca dengan suara lirih atau keras juga boleh. Fungsinya apa? Fungsinya agar lidahnya sama hatsuongnya, atau hatsuong itu intonasi atau cara pengucapannya itu biar lidahnya terbiasa, nggak kaku mengucapkan dalam kalimat atau dalam
bicara bahasa Jepang. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ketemu lagi di pelajaran bab selanjutnya. Silakan untuk berlatih membuat contoh kalimat. Ja, sayonara. Terima kasih.